Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Insanak CSM TV dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama kami tentunya di acara CSM TV Podcast. Nah pemirsa Insanak CSM TV, kali ini kita kedatangan tamu salah satu Ketua Dewan Pengurus Daerah ya, BKPRMI Kabupaten Sambas, Bapak Romi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya. Mungkin Insanak CSM TV kan belum ibaratnya mengenal sosok Bapak Romi ini ya sebagai Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Sambas. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak, dari mana asalnya dan sekarang kesibukannya apa? Iya, terima kasih dari CSM TV yang telah mengundang saya dalam podcast pada hari ini di acara CSM TV. Saya sangat bangga dan bersyukur dengan dihadirkan saya di sini, tentunya menambah ilmu kepada saya, tentunya kepada teman-teman lah dari BKPRMI, untuk saya untuk lebih maju lagi untuk membentukkan organisasi ini. Baik, perkenalkan nama saya Romi SPDI, asal dari Desa Sempalai, Kecamatan Tebas. Jabatan saya sekarang Ketua DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Sambas. Itu saja. Periodenya kalau jabat Ketua DPD BKPRMI, periode dari berapa dan sampai sekarang? Ya, saya setelah pada waktu tanggal kemarin kami musyawarah daerah, pada waktu itu pada tanggal 4 Agustus tahun 2021, dan setelah itu, setelah pembentukan pada waktu itu terpilihlah saya dengan 2 calon dari usulan dari BKPRMI se-Kabupaten Sambas. Saya sendiri yaitu Romi SPDI dengan rival saya pada waktu itu Bapak Musliadi, dan terpilih dengan suara terbanyak saya pada waktu itu. Nah setelah itu saya setelah terpilih 2 bulan kemudian tanggal 7 Oktober 2021 dilantik. Nah, yang melantik itu dari Bupati Sambas yang dihadiri oleh Muspida Kabupaten Sambas, dan juga dihadiri oleh DPW yaitu Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selain kesibukannya sebagai Ketua DPD BKPRMI Pak, kesibukan lain mungkin ada yang lain? Ya, kesibukan saya sebelum jadi BKPRMI ini, sebenarnya saya sudah menekuni atau ikut dari organisasi ini sudah lama. Seingat saya pada waktu SMP saya sudah ikut remaja masjid. Remaja masjid pada waktu itu di tingkat desa disebut dengan Ikatan Remaja Masjid. Nah, saya ikut pada waktu itu memang sudah lama. Namun sampai pada waktu itu saya ikut dengan teman pengajian di tingkat desa maupun di kecamatan. Nah setelah itu saya dikenalkan juga organisasi lainnya tentang taruna dan sebagainya, itu sudah saya ikuti. Jadi saya dari SMP memang suka organisasi, bahkan saya pada waktu SMP juga menjabat selaku OSIS. Nah, pada waktu itu saya mengenal remaja masjid, dulu belum ada BKPRMI. Setelah saya waktu SMA, saya sudah mengenal juga organisasi. Pada waktu itu Ketua Kabupaten itu Pak Awang Isman, Pak Awang Isman, dan sekarang sudah almarhum. Dan setelah itu saya ingat pada waktu itu juga Ketua BKPRMI Kabupaten Juanda dari Pemangkat, sekarang di Kemenang. Setelah itu Pak Sudoni juga pernah jadi Ketua DPD, dan seterusnya
dua periode berikutnya dipimpin oleh Bapak Juniardi. 4 tahun kan jabatan dari DPD BKPM. Nah, pada waktu itu saya sudah sekretaris, jadi cukup lama Kak, saya sudah mengikuti kegiatan organisasi. Nah, sebelum itu saya juga sekarang menjabat sebagai guru. Jabat sebagai guru, dan juga sebelum saya jadi guru, saya juga pernah juga menjabat di desa, perangkat desa, jadi KUR umum dan bendahara desa. Itu. Setelah 2 tahun kepemimpinan, kurang lebih 2 tahun ya Pak ya, jadi ketua DPD BK PRMI, eksistensi dari BK PRMI Kabupaten Sambas ini seperti apa Pak? Alhamdulillah, saya selama 2 tahun ini, sebelumnya saya juga sudah berkecimpung juga sebagai sekretaris. Banyak ekstensi yang saya dapatkan, terutama untuk yang pertama ini, tujuan pertama saya ini kan sebelumnya di tingkat kecamatan hanya ada berapa kecamatan yang terbentuk. Nah, saya bertekad untuk kepemimpinan saya sebelum nanti habis masa jabatan sekitar 2025, saya bertekad untuk pembentukan DPK sudah terbentuk. Namun alhamdulillah sekarang sudah terbentuk dari 19 kecamatan, sudah terbentuk 18 kecamatan. Yang belum terbentuk sampai ini dari sama pimpinan saya, Kecamatan Subah. Sebenarnya dulu sudah terbentuk, cuma sudah habis masa jabatannya mau di reshuffle atau di pengurusan baru. Berarti sudah cukup banyak kecamatan yang sudah dikukuhkan BPK PRMI oleh Bapak sendiri Pak ya. Di masa kepemimpinannya, program-program kerja yang sudah dilakukan oleh DPD Kabupaten ini seperti apa Pak? Ya, sampai saat sekarang ya. Iya. Program yang saya rencanakan alhamdulillah sudah berjalan, terutama program yang barusan kami laksanakan kemarin yaitu Pondok Ramadan. Itu merupakan program unggulan daripada kami, yaitu Pondok Ramadan tingkat kabupaten. Pondok Ramadan tersebut itu merupakan kurang lebih kalau event untuk kabupaten kurang lebih MTQ, namun itu tingkat remaja masjid. Nah, yang digelar pada kemarin yang ke-11 tidak salah, yang ke-11 di Kecamatan Selakau. Kemarin alhamdulillah yang ikut kurang lebih sekitar 15 kecamatan yang hadir dari 19 kecamatan. Selain itu juga Mbak, selain daripada unggulan seperti Pondok Ramadan, kami juga mengadakan kegiatan yang digelar 2 tahun sekali, yaitu wisuda santri. Ya, wisuda santri yang kami gelar kemarin sudah sukses kita laksanakan 3.000 santri kemarin di Aula Bupati dan 1.500 santri. Dan rencananya ke depannya nanti kalau tidak ada halangan, kita akan mengadakan wisuda lagi sebanyak 1.000 santri juga. Rencana digelar bulan November. Berbicara tentang BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Sebenarnya visi misi dari DPD BKPRMI Kabupaten Sambas ini bagaimana? Ya, memang visi saya untuk tentunya visi utama itu untuk memakmurkan dan memajukan dan untuk mendukung program daripada pemerintah, terutama pemerintah kabupaten, yaitu berkemajuan. Nah, dari kemajuan itu tentunya saya berharap nanti dari BKPRMI untuk lebih maju dalam segala hal, baik itu intelektualnya, organisasinya, dan lain sebagainya. Ya. Yang menarik tadi kalau dari program kerjanya itu kan ada Pondok Ramadan dan lain sebagainya, itu apa tadi ya? Ada 3, banyak. Iya. Ada 3. Namun yang
yang dua itu memang program daerah kita Kabupaten Sambas, BKPMI. Selain itu program nasionalnya juga ada itu. Karena memang kita tuh kan organisasi bersifatnya nasional, ada dari tingkat pusat, tingkat daerah yaitu provinsi, dan tingkat kabupaten bahkan tingkat kecamatan. Kalau pusat itu ya, di tingkat pusat namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Kalau di daerah tingkat provinsi ya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Kalau kabupaten DPD. Kalau program agenda bulanan atau rutin mingguan itu ada nggak kira-kira Pak? Nah, kalau rutin ya biasa kita laksanakan. Sekarang alhamdulillah untuk kegiatan rutinnya pengajian rutin yang digelar di setiap kecamatan. Namun ya untuk kecamatan dalam skop kabupaten yang saya lihat atau saya pantau ya ada beberapa kecamatan yang sudah aktif, terutama yang aktif sekarang ini Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Pemangkat juga sudah, Kecamatan Teluk Raman kemarin juga melaksanakan, Kecamatan Pemangkat sudah, Selakau sudah. Namun yang sering saya kunjungi, karena memang mereka mengundang kita juga dalam kegiatan pengajian rutin itu, yaitu Kecamatan Tebas dan Kecamatan Sambas. Tuh. Tapi yang lebih seringnya saya lihat itu di Kecamatan Tebas biasanya Pak ya? Ya. Kegiatan pengajian. Nah, dalam kegiatan pengajian itu diisi tausiah, penyampaian latihan ceramah, juga latihan berpidato, dan memberikan suatu diskusi lah dalam kegiatan-kegiatan itu. Selain pengajian antar desa, setiap desa itu ada utusan dari remaja masjid itu, mereka saling bergiliran perwakilan lah untuk mengadakan membaca Al-Quran secara bergiliran. Menarik tadi Pak di awal Bapak sampaikan bahwa selain kesibukannya sebagai Ketua DPD BKPRMI kan Bapak sebagai guru ya, salah satu SD yang ada di Kecamatan Tebas ya. Bagaimana Bapak membagi waktu antara kesibukan di organisasi, di sekolah, dan lain sebagainya? Saya memang melihat dari organisasi ini kan juga tidak ngantor kan. Organisasi Islam yang tentunya perlu juga saya bangga, karena memang kegiatan remaja masjid ini kegiatannya tidak di pagi hari, dan kegiatannya pun ya biasanya kita pilih hari Ahad atau hari Minggu atau hari Sabtu, yang kita tidak mengganggu aktivitas yang wajib kita lah selaku seorang guru, apalagi kita ASN kan. Jadi kegiatan kita atur. Kalau memang kegiatan itu yang kebanyakan yang ikut dari remaja masjid dalam kegiatan-kegiatan ini kan banyak dari pelajar dan organisasi lainnya juga, itu kan ada yang kuliah dan sebagainya. Biasanya kita pilih ya hari-hari Sabtu atau Minggu, bahkan malam. Kalau memang ada mendesak, saya rasa tidak rutin lah setiap hari, barangkali sebulan satu kali dan sebagainya. Tentunya tidak mengganggu lah dari pekerjaan tidak mengganggu dari kegiatan aktivitas. Tapi lebih kepada hobi mungkin ya Pak. Iya, hobi. Hobi berorganisasi memang sudah serius kecil. Iya. Nah, selain itu juga Kak, saya sebelum menekuni daripada organisasi, memang saya juga itu kan pernah juga membuat film daerah atau film Hindi, dan film daerah ya Pak? Iya, film daerah, dan saya rasa CSM TV sering menayangkan film-film dari karya saya itu, terutama yang kemarin diputar, Penunggu Pagong Sebadang 1 dan 2, Pendekar Pak Unggal, Pakai Batu. Cuma satu film yang tidak saya masukkan di sini, nanti insya Allah kita masukkan, itu Pedaraan Lah Bute. Itu memang film yang terakhir yang saya rilis atau saya terbitkan. Cuma satu itu, cuma ada 5. Karena memang pada waktu itu untuk pembuatan film memang sangat menjanjikan,
karena memang pada waktu itu tahun 2011-an itu kan kita kalau untuk nonton itu kan masih menggunakan CD atau DVD. Nah, pada waktu itu banyaklah yang laku-lakunya itu film-film daerah kita, bahkan sampai ke luar daerah Sambas. Itu kemarin di Malaysia juga minat dengan film-film kita. Berarti cukup banyak film yang sudah Ya, diterbitkan alhamdulillah. selain Ya, ada. kesibukannya sebagai seorang guru, sebagai pengurus organisasi, ibaratnya BKPRMI. Ternyata Bapak juga sibuk, ibaratnya hobi bergelut di dunia perfilman juga. Ya, film daerah. Dan ini pun bisa dijadikan acuan ataupun minat untuk para pemuda juga, Pak ya. Ya. Ibaratnya para pemuda-pemuda ini diajak untuk bermain film yang ibaratnya genrenya religi dan lain sebagainya. Iya. Apakah itu sebagai strategi mungkin Bapak ke depannya untuk memajukan BKPRMI juga mungkin ya, Pak? Ya, betul. Nah, memang ke depannya saya selain kita berorganisasi itu kan namanya pemuda remaja masjid kan. Jadi singkatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Nah, dalam hal itu tentunya organisasi ini adalah organisasi kader, yaitu dakwah dan wahana berkomunikasi organisasi pemuda di Indonesia, terutama di daerah kita lah. Nah, jadi saya ke depannya bermaksud dengan BKPRMI ini, selain kita mengajak pemuda remaja untuk memampukan masjid dan sebagai wahana komunikasi antara pemuda remaja masjid, nah tentunya saya ke depannya rencana saya untuk membuat film pendek yang tentunya untuk tujuan saya dengan film-film pendek ini tentunya mengajak kepada pemuda dan remaja kita berdakwah lewat media sosial. Dengan media sosial ini tentunya, karena kalau kita lihat sekarang pemuda kita, bukan juga pemuda remaja, bahkan anak-anak itu tidak lepas dari HP. Jadi segala sesuatunya memang itulah sudah kemajuan zaman, memang itu sudah kebutuhan. Jadi setiap itu kan sekarang kalau lihat HP itu paling tidak kita kan tidak terlepas dari YouTube, IG, TikTok, snack video, Facebook dan lain sebagainya itu. Jadi tidak jauh dari itu, dan sekali buka pasti itu. Nah, dengan nanti kita buat film pendek yang mencerminkan tentang budaya, tentang adab dan sebagainya, itu kita aplikasikan melalui media sosial. Dan sekarang kita BKPRMI juga sudah ada itu berupa YouTube dan Facebook. Nah, nanti kalau dasarnya kan saya sudah ada. Jadi kemarin dasarnya kita sudah sebagai sutradara juga di film-film daerah pada waktu itu, sebagai tentunya dasar itu nantinya kita implementasikan atau kita kolaborasi lah antara kawan-kawan yang tentu pemuda-pemudi yang sudah lihai di IT. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka bagaimana kita menciptakan ke depannya membuat film pendek itu yang tujuannya untuk membangun umat lah. Jadi ibaratnya hal yang sangat menarik lah untuk menarik minat-minat para pemuda-pemuda remaja masjid. Setidaknya kegiatan-kegiatan pemuda remaja masjid ini tidak hanya dilakukan di dalam masjid saja ya Pak ya. Jadi sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan berkembang pesatnya dunia media sosial, jadi mungkin lebih para pemuda ini lebih tertarik ke yang seperti itu Pak ya, berbuat perfilman dan lain sebagainya. Kalau berbicara sudah hampir 2 tahun Bapak jabat Pak ya. Iya. Suka dukanya Pak kira-kira seperti apa? Ya, suka dukanya dalam suatu organisasi itu pasti ada, tentunya suka dan dukanya lah. Tentunya suka artinya saya di situ bisa mengajak teman-teman
seperjuangan untuk mempersatukan suatu eh, pemuda atau remaja untuk menuju remaja pemuda yang lebih mengenal masjid untuk tempat ibadah dan mengenal organisasi ini sebagai wahana komunikasi antar pemuda dan remaja masjid yang ada di Kabupaten Sambas. Dan tentunya dengan adanya ini saya sering ke kecamatan, kegiatan-kegiatan yang ada, dan dalam kegiatan ini kita biasanya mengadakan event kabupaten dan kita saling berkomunikasi antar pemuda dan remaja masjid yang ada di kecamatan, dan kita ajak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang berskala kabupaten. Dan seolah nanti kita akan mengadakan kegiatan outbound yang kita undang itu DPK yang ada di Kabupaten Sambas. Dan kemarin sudah kita laksanakan 7 kali, dan dengan itulah tentunya kita sering bertemu, dan dengan pertemuan itu silaturahmi di antara pemuda remaja masjid yang ada di kecamatan lain menjadi erat hubungannya. Dan dukanya tentunya pasti juga ada, karena memang yang pernah kita alami, ya biasanya kalau tantangan sekarang dengan zaman dulu itu kan cukup berbeda kan. Biasanya kalau kita diundang oleh remaja di tingkat kecamatan atau DPK yang sangat prihatin bagi saya, anak-anak atau pemuda remaja ya ada beberapa kecamatan yang sedikit mengikuti pengajian dalam kegiatan organisasinya lah, terutama kegiatan rutinnya. Nah, itulah yang barangkali membuat saya merasa kurang memberikan motivasi lah. Karena memang organisasi kita itu kan bukan organisasi yang menghasilkan uang kan. Artinya memang dari kita untuk kita, dan kemauan lah, terutama kemauan daripada remaja itu sendiri. Memang mengajak itu memang agak susah, tapi bagaimana dengan ajakan kita melalui teman-teman mereka, dia mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang tentunya akan memberikan mereka motivasi mereka lah untuk menggali lebih dalam organisasi ini dan ilmu-ilmu agama. Jadi dengan adanya silaturahmi di setiap kecamatan itu mudah-mudahan ya bisa menambah semangat anak-anak muda lagi untuk bergabung bersama BKPRMI ya Pak ya. Kalau tadi kan Bapak sampaikan sudah 18 kecamatan yang sudah dikukuhkan. Sudah berapa banyak anggotanya Pak yang bergabung di untuk kecamatan? Ya bervariasi Kak untuk kecamatan, karena memang anggotanya memang tidak kita hitung secara detail. Namun dengan adanya DPK BKPRMI itu kan kepengurusan itu ada sekitar 30-an sampai 40 orang dalam suatu organisasi itu. Dapat kita simpulkan dari suatu kecamatan itu sudah kita bentuk, dan mereka juga membentuk ikatan remaja masjid untuk tingkat desa. Jadi setiap kecamatan itu berbeda-beda. Kalau memang di Tebas, yang saya ketahui, Tebas itu ada 23 desa, dan di antara 23 desa itu ada 19 desa yang bentuk remaja masjid. Namun dalam pembentukan itu mungkin ada yang jalan atau tidak. Namun dalam hal itu ada di Kecamatan Tebas itu di Jalur Sutalah terutama ada 7 sampai 9 desa yang aktif, dan mereka sering mengadakan pengajian rutin setiap 2 minggu 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Nah, di kecamatan lain juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau memang jumlah pesertanya memang untuk sekecamatan bervariasi, Kak.
ada anggotanya. Tapi lumayan banyak lah Pak ya, karena Ya, kan lumayan udah banyak. terbentuk Ya. 18 kecamatan itu sendiri. Sudah 18 kecamatan. Kalau berbicara tentang bagaimana respon dari masyarakat dengan hadirnya DPD BKPRM ini Pak? Alhamdulillah respon daripada masyarakat yang tentunya dengan respon baik itu kan kita terutama mengadakan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, yang tentunya kegiatan-kegiatan itu menyentuh daripada masyarakat. Nah, kemarin kita untuk kegiatan PASI kabupaten dan PASI nasional dan bahkan PASI kabupaten, PASI provinsi dan bahkan nasional. Nah, jadi kemarin kita sudah beberapa kali mengutus untuk mewakili kabupaten dan mewakili provinsi. Kemarin 2022 yang lalu kita pernah mengutus, bukan pernah, memang saya juga ikut di Palembang, kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia. Nah, kemarin juga tahun 2022 dan kemarin juga tahun 2000 sebelum COVID itu ada juga kegiatan PASI di tingkat nasional di Palangkaraya kemarin itu, ya. Bahkan ya 2 tahun sekali itu kegiatan Festival Anak Soleh tingkat nasional. Berarti kegiatan-kegiatannya ini bukan lagi berbicara tentang dari tingkat kabupaten, tapi sudah nasional. Nasional itu. Kalau prestasi-prestasi yang sudah diraih dari BKPRMI kabupaten Pak selama ini sejauh ini? Ya, kemarin kita pas pada waktu itu saya menjabat sebagai sekretaris. Alhamdulillah kita kemarin juara 1 tingkat provinsi tahun berapa? 2018 ya, di Palangkaraya itu tilawah, tidak salah tilawah anak. Itu ya prestasi kita. Saya pun lupa juga pada waktu detail datanya itu. Alhamdulillah memang kita tetap mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Kalau memang ada dananya, ya kita ikut dan kita utus. Dan kegiatan itu kan kita berjenjang juga kemarin untuk kegiatan yang di tingkat nasional itu kan kita mengadakan seleksi juga di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi. Setelah di seleksi bahwa kita bawa mereka ke tingkat nasional. Ini ada seleksinya. Kalau dukungan dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat sejauh ini bagaimana Pak? Untuk bantuan ya memang ada, alhamdulillah, kebutuhan dari pemerintah kabupaten, namun karena bersifat hibah. Jadi organisasi kita ini hanya bisanya dapat 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, jadi kita tergantung kegiatan-kegiatan kita. Kemarin juga dikasih 50 jutaan. Nah, tahun kemarin dan tahun ini juga ada, cuma belum pasti karena memang setiap kecamatan juga ada ngusul untuk dana hibah, namun yang mengelola itu dari kabupaten yang mengelolanya. Nanti kan, intinya kan dari pemerintah maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat itu sangat mendukung hadirnya BKPRMI ini Pak. Responnya pun juga sangat baik mungkin Pak. Ya. Karena memang kalau kita lihat di tingkat kecamatan itu kan memang bantuan daripada pemuka atau tokoh agama itu sangat penting, karena kegiatan-kegiatan ini biasanya didukung juga oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Kalau memang di dana ADD itu biasanya dari desa itu ada anggaran untuk aktivitas pemuda atau remaja, bahkan TPA. Memang setiap desa itu juga ada menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan dan remaja. Alhamdulillah di tingkat desa juga sudah ada menganggarkan untuk tingkat remaja di tingkat desa. Kalau kecamatan itu diambil dari desa-desa kegiatan-kegiatannya. Nanti dari desa, biasa kegiatan-kegiatan itu biasa kita
Kalau bahasa sambatnya jurisan lah. Nah, itu anak-anak tuh. Harapannya mungkin Pak untuk BKPRMI ke depannya Pak? Harapan saya ke depan tentunya dengan organisasi ini, karena organisasi ini merupakan wadah dakwah dan organisasi keislaman, tentunya ke depannya harapan saya untuk BKPRMI yang telah terbentuk, yang ada di tingkat kecamatan, berharap untuk saling berkomunikasi antara tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Ini memang saya pun memaklumi dari hal itu kesibukan dari pengurus-pengurus yang ada di tingkat kecamatan, dan saya juga memang memaklumi juga memang kesibukan saya juga seperti itu. Namun di dalam grup WA kita sering untuk bertukar pikiran untuk kegiatan-kegiatan ke depannya, bagaimana kegiatan kita itu selalu energis dan selalu bersama dalam kegiatan-kegiatan ke depannya. Jadi harapan memang dari tingkat kecamatan itu untuk saling berkomunikasi lah dalam kegiatan-kegiatan untuk pemuda dan remaja masjid ini. Harapan saya untuk saling berkomunikasi, baik itu tingkat kecamatan, desa, dan dari kecamatan itu berkomunikasi dengan atasan, terutama yang ada di kecamatan, Muspika. Kalau di desa, itu berkomunikasi dengan tingkat desa, kepala desa, dan sebagainya. Tapi selama ini kan mungkin komunikasi antar kecamatan-kecamatan itu sudah terjalin dengan baik mungkin Pak. Alhamdulillah sudah terjalin melalui WhatsApp dan melalui grup lah. Grup, baik itu grup Facebook dan grup WhatsApp. Jadi kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang mereka share untuk kegiatan dalam tingkat kecamatan. Namun dalam beberapa bulan ini memang berbagai kesibukan, tentunya kegiatan ya hanya sekedar info-info aja lah gitu yang ada di grup. Tapi insyaallah kita akan berkomunikasi dengan beberapa bulan ke depan ini, kita akan mengadakan musyawarah rapat koordinasi wilayah nanti dalam untuk mengisi kegiatan. Nanti ada memang kegiatan yang akan kita gelar ini yaitu outbound tingkat muda dan remaja masjid, dan insyaallah kalau ada waktu nanti kita akan mengadakan wisuda juga 1000 santri yang insyaallah akan digelar nanti kalau memang tidak ada halangan ya di Kecamatan Pemangkat. Nah terakhir nih Pak, mungkin pesan-pesannya bagi pemuda remaja masjid sebagai generasi penerus bangsa, pesan-pesannya buat anak-anak muda mungkin yang ingin bergabung atau bisa disampaikan Pak. Ya, pesan saya, organisasi ini organisasi dakwah dan berkomunikasi dakwah. Harapan pesan saya kepada pemuda dan remaja masjid, ikuti kegiatan yang digelar oleh BKPRMI gunanya untuk pertama untuk menambah ilmu, yang kedua tentunya dalam kegiatan nanti digelar itu kan bernuansa Islam. Nah dari situ tentunya pesan saya dalam organisasi ini tidak ada yang tentunya mencelakakan lah tentunya untuk membuat kebaikan lah untuk pemuda remaja masjid daripada kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, dengan bergabungnya di BKPRMI ini tentunya kawan-kawan lebih meningkatkan skillnya atau organisasinya lah dalam kegiatan remaja masjid ini. Terima kasih Pak atas waktunya sudah datang di CSM TV Podcast. Pemirsa Insanak CSM TV dimanapun Anda berada, sekian perjumpaan kita pada kali ini. Saksikan terus CSM TV Podcast di channel CSM TV, baik itu sosmednya dari YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi